Selamat siang pemirsa, kembali saya Silve menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, sebuah peristiwa memilukan terjadi di desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana sebuah rumah milik Melkior Kas sekeluarga dibongkar oleh sekelompok warga yang dipimpin oleh ES selaku Kepala Sekolah SD Rentung dan APB selaku Kepala Desa pada Rabu 4 Agustus 2021 lalu. Rumah tersebut dibongkar karena diduga dibangun di atas lahan milik sekolah. Melkior Kas mengaku sangat kecewa dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap keluarganya. Karena menurut dia tanah yang diklaim sekolah tersebut miliknya sendiri dan merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Hal senada juga disampaikan istrinya Rovina Jiu. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Melkior Kas bersama istrinya Rovina Jiu melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Timur Jumat 27 Juli 2021. Saat melapor, korban didampingi oleh dua orang pengacaranya, Bonifasius Sulimas SH MH dan Hieronymus Ardi SH. Melkior melaporkan ini kepada pihak berwajib untuk mencari keadilan. Waktu tanggal 4 Agustus, Pak, mereka tiba-tiba datang menyerang, mau bongkar sepenuhnya rumah. Tapi sebelum bongkar, mereka duduk 20 menit di depan rumah itu, bilang, keluar milik, supaya kami bunuh ini pagi. Tiba-tiba, begitu 20 menit tidak keluar saya, tiba-tiba mereka serang sudah ini mau bongkar itu rumah. Akhirnya saya punya istri ini telepon, Bapak kau jangan datang, mereka sudah ada di depan ini. Saya waktu itu bukan ada di situ juga, Pak. Saya pergi di rumah tetangga, pergi minta nomor HP-nya ini Pak Menteri, mau suntik sepenuhnya mama, karena waktu itu mama dalam keadaan sakit. Begitu, Pak. Begitu saya akhirnya mereka mau cari saya, akhir saya nih duduk di bawah kolong tempat tidurnya di rumah tetangga itu. Bersembunyi di situ. Sembunyi di situ. Saya takut mereka, karena kalau waktu itu kalau mereka dapat saya, berarti mereka mau bunuh. Berarti tidak jadi bongkar rumah. Begitu, Pak. Apa mereka sampai melakukan hal itu, Pak? Kami juga tidak tahu waktu itu, Pak, karena sebelumnya mereka tidak ini. Ya, tidak sein. Hanya pagi itu mereka tiba-tiba waktu itu pagi itu tiba-tiba mereka jalan ini pukul gong. Apa ada masalah sebelumnya itu? Apa ada masalah Masalah pribadi atau masalah apa sebelumnya? Tidak ada. Lalu berapa orang yang mereka? Ada 3 kampung. 3 kampung. 3 kampung. Tapi waktu itu yang pimpin itu kepala desa, kepala sekolah. Apakah itu tanah milik Bapak? Memang awalnya itu tanah, Pak, masalah tanahnya. Tapi tanah ini menurut mereka nih, Pak, itu milik sekolah. Tetapi menurut saya itu saya punya tanah. Karena Bapak sudah batas 2004, Bapak hanya ya karena mereka punya yang lain itu ya cepat dan lambatnya ini untuk buat rumah di situ, Pak. Tetapi mereka yang datang bongkar waktu itu, Pak, sama seperti saya juga. Mereka juga berdiri rumah di tanah sekolah, Pak. Tanah yang sama? Iya, tanah yang sama seperti saya. Jadi sekarang saya nih, Pak, meminta keadilan. Kalau memang mereka pihak PPO mau kembalikan ke sekolah semua, ya silakan. Yang penting mereka juga kembalikan. Tetapi kalau hanya saya saja yang mau kembalikan itu tanah, Pak, saya tidak. Ya. Berapa kakak yang bangun rumah di situ? 7 orang, Pak. 7 orang ya? Ya. Mereka persoalkan hanya Bapak punya rumah? Iya, saya punya sudah. Termasuk saya punya 8, Pak, itu rumah di atas. Seperti itu, Pak. Dilakukan oleh hukum toh. Sudah itu sejak harapan dari saya. Karena saya adalah seorang guru yang mengajar di situ. Ya. Sudah berapa tahun di sana, Bu? Saya sudah 4 tahun di situ. Ya, karena mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Lalu Ibu, apakah sebelumnya kepala sekolah memberitahu kepada Ibu akan ada pembongkaran? Sebelumnya kami juga memang kasih tahu waktu itu tanggal 19 Oktober. Hasil rapat mereka tahun 2020. Rapat tanggal 19 Oktober. Bongkarnya tanggal 19 November, mereka kasih waktu tenggang waktu 1 bulan. Itu harus mereka bongkar tanggal 19 November. Ya.
2020. Ya. Tapi untuk pembongkaran kemarin itu tidak ada pemberitahuan apapun. Berarti sebelumnya sudah dikasih tahu. Hanya tahun 2020 sudah, Pak. Alasan pembongkarannya mereka kasih tahu ke Ibu? Tidak. Alasan pembongkarannya waktu itu karena seperti apa yang Pak bilang tadi itu, karena berdiri di atas tanah sekolah menurut mereka. Tetapi menurut Pak itu kan di tanah miliknya kami sendiri. Saya kan hanya sebatas guru. Tanah warisan Ibu ya? Iya, saya hanya sebatas guru, tetapi untuk soal tanah milik saya tidak. Itu Pak punya hak milik. Sementara itu, Bonifasius Sulimas, kuasa hukum Melkior Kas, mengatakan bahwa dirinya bersama kliennya mendatangi Polres Matim untuk melaporkan tindakan main hakim sendiri yang menimpa kliennya. Tindakan main hakim sendiri tersebut jelas dia, yaitu ES selaku kepala sekolah dan APB selaku kepala desa bersama kelompok warga telah melakukan tindakan pembongkaran rumah milik Melkior Kas. Tindakan ini lanjutnya sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditolerir. Sebagai negara hukum, kata Boy, jadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Lebih lanjut, Boy menjelaskan apabila pihak sekolah memiliki bukti-bukti atas kepemilikan tanah tersebut, ada langkah yang lebih santun dan manusiawi yang bisa ditempuh, misalnya dengan mengajukan gugatan secara hukum, bukan dengan cara main hakim sendiri dengan cara membongkar dengan paksa. Untuk itu, Boy meminta kepada pihak Polres Manggarai Timur agar transparan dalam menyelesaikan kasus ini demi terwujudnya rasa keadilan bagi kliennya dan juga bagi siapa saja yang mengalami hal seperti ini. Perbuatan kepala sekolah dan kepala desa, kata Boy, sudah melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP. Selain pasal 406 ayat 1, kedua pengacara ini juga menjerat kepala sekolah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang administrasi negara. Ya, salah satu kasus yang ada terjadi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Itu terjadi TKP-nya itu di daerah Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, di mana tadi kita sudah melakukan laporan mengenai dugaan tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pengerusakan rumah seorang guru yang dilakukan, yang diduga diprovokasi oleh oknum kepala sekolah dan oknum kepala desa, yang bagaimana dalam aksinya mereka menambu gong untuk mengundang masyarakat untuk melakukan pembongkaran, ya, yang diduga secara paksa. Dan tindakan itu yang saya sangat sayangkan. Ya, ini kan negara hukum. Semua ada aturan main. Siapapun tidak ada yang kebal dengan hukum. Mari kita jadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi dalam bentuk apa saja. Ya, saya mengedukasi bagaimana caranya. Moga-moga dalam waktu dekat, ya, teman-teman kepolisian bisa transparansi terhadap proses penegakan hukum terhadap laporan kita ini. Ya, karena kasihanlah masa ini Polres kan baru. Ya, kita menantilah gebrakan-gebrakan baru yang hadir di Manggarai Timur yang kita cintai ini. Ya, mereka ini kan saling klaim. Pihak sekolah mengatakan bahwa itu punya mereka. Begitu juga pihak guru, klien kita dalam hal ini. Nah, jadi saling klaim ini kan kasus ini kan sudah lama. Ya, Itu sejak kapan? Kalau tidak salah dulu itu pernah terjadi 2004. Nah, masih kasus yang sama dengan tanah sekolah itu tadi yang diduga. Tapi kan semua orang, maksud saya pengen bagaimana siapapun yang melakukan main hakim sendiri itu harus ditindak. Ya, baik pihak sekolah maupun aparat-aparat yang lain, ya, dalam perangkat desa itu tidak boleh main hakim sendiri. Kalau memang pihak sekolah itu punya bukti yang kuat, laporkan saja klien kita tentang penyerobotan, bukan dengan hal-hal yang sifatnya pembongkaran seperti itu. Ya, semoga cepat diproses dengan transparansi demi mewujudkan rasa keadilan, ya, untuk klien kita. Karena saat ini klien kita ini tidak punya rumah lagi. Ya, dia tidak punya rumah lagi. Ya, apalagi dia seorang guru, seorang pendidik, ya. Apakah iya wajar kita membongkar rumah guru sementara dia mengajar lagi di situ? Apakah tidak ada lagi cara-cara yang lebih elegan, cara-cara yang lebih manusiawi? Ya, makanya saya bilang tuh jadikan, ya, hukum itu panglima tertinggi. Ya, kita mengedukasi masyarakat
apalagi itu terjadi di lingkungan sekolah. Murid nanti akan melihat, oh seperti ini ya tata cara atau aturan hukum. Ya, kita kasih edukasi yang baik untuk generasi-generasi ke depan, kepada masyarakat. Apalagi mereka yang lakukan itu diduga kan oknum-oknum aparat desa. Ya, keduganya itu juga dia seorang kepala sekolah. Ya, Itu para pelakunya ya. itu diduga para pelakunya. Kalau misalkan nanti satu saat para pelaku ini minta untuk diselesaikan secara keluarga, bagaimana? Pada dasarnya semua orang tuh pengen yang baik. Ya, kita membuka ruang untuk berdialog. Kita membuka ruang bagaimana antara kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa dalam ini kepala desa atau kepala sekolah, selesaikan. Karena apa? Jabatanmu itu adalah terbatas. Bahwa itu bukan kamu punya urusan berkaitan dengan tanah atau polemik itu. Ikutin aturan hukum. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Ya, lalu sangkaannya kira-kira Yang paling pertama kita kasih pasal 406 ya tentang Undang-Undang Nomor 30 dan 24 tentang itu untuk kepala sekolahnya tentang administrasi negara. Kita laporkan juga itunya. Terus dengan pasal 406-nya itu tentang main hakim sendiri. Nah, di mana di situ dia kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum, merusak, ya. Yang artinya itu di sana ada barang dalam rumah orang, ada material-material yang mereka lagi tampung. Ya, mereka nampung material dengan gaji mereka. Ya, tiba-tiba kok material itu dibuang begitu saja. Ya, maka itu saya yang disayangkan. Teman-teman media kalau mau datang silakan aja lihat di lokasi seperti apa. Kalau saya pribadi ya selaku kuasa hukum saya sangat prihatin lah tindakan-tindakan seperti itu. Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum lainnya Hieronymus Ardi. Dia menegaskan tindakan kepala sekolah, kepala desa sudah merugikan kliennya. Untuk itu kata dia, oknum-oknum yang terlibat harus ditindak secara hukum. Ya, intinya perbuatan dari kepala sekolah dengan kepala desa ini betul-betul sangat merugikan klien kami. Sehingga harapan kami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, bahwa keduanya ini kami lapor agar diproses saja. Sekian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.